dari yang dibilang kalau misalkan kita ngomongnya adalah ikonik kan. Aku nggak ngomong namanya apa ya kan. Aku ngomongnya ikonik ya kan. Ikonik cukup dikenang ya. Iya, cukup dikenang. Mencoba melawan diri untuk keluar dari zona nyaman. Betul, ya kan? betul. Sampai kapan kita harus di zona nyaman terus betul. gitu. Kalau kita di zona nyaman terus pasti gak akan berkembang gitu. Betul. Kan? Dan juga terlalu orang melihat dan gini. Karena memang mereka kayak menuntut kita itu kelihatan sempurna gitu. Ya masih happy senang-senang itu wajar gitu. Wajar. Dan bukan manusia sempurna gitu kan. Betul. Yang pasti punya salah. Kalau salah juga pasti diingetin harusnya. Terus belajar lagi kan gitu. Betul. Nah lebih kaget aja. Kaget karena ternyata harus meninggalkan teman-teman secepat itu ya. Iya betul. Bisa kayak gitu. Betul. Karena gak sesuai sama rencana sih. Ya kan Tuhan ngasihnya bukan apa yang kita inginkan. Iya. Tapi apa yang kita butuhkan. Oke, teman-teman semua balik lagi di channel Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, kita balik lagi dengan tema yang baru dan juga bintang tamu yang baru. Kali ini kita hadirkan yang mau bercerita banyak nih kayaknya ya. Dia teman saya lama. Lebih tepatnya adik senior ya dulunya. Kalau ngomong ini kayak terlalu dalam adik sendiri gitu. Udah biar perkenalkan diri. Ini fan-nya banyak loh dulu. Dulu. Ya sekarang pun juga harusnya. Oke. Halo semuanya, sahabat Relung Hati. Kenalin aku Malinda. Teman-teman bisa panggil aku Malinda aja. Udah cukup itu aja. Hafal artis buah nama kalau panjang gitu ya. Yang tapi tidak kan, dikenang. Sedikit aja tapi bisa membekas di hati. Yes, that's right. Oke. Udah sampai sini malam-malam. Udah sampai ya sini kan? Di prank ya. Iya. Gue emang suka ngeprank kayak gitu loh, bener. Ya kan. Iya, jadi niatnya cuma sharing aja. Sharing aja. Tapi terbawa di record. Jadi tampil ya. Jadi tampil. Ini dengan tujuan biar nanti bisa main lagi sih sebenarnya. Oh gitu ya. Oke. Sering main bakalan nih. Betul. Jadi kalau misalkan nggak mau main, ayo videonya expose. Enggak juga enggak. Gitu ya. Enggak bercanda. Jadi gini. Di Relung Hati ini kan banyak sekali yang sharing dan juga bukan hanya sharing ya, kita juga cerita keluh kesah aja. Namanya juga Relung Hati kan. Nah, apa sih yang membuat lu gelisah itu? Sebenarnya bukan gelisah sih, apa yang pengen kamu ceritakan? Apa yang menjadi di relung hati lu yang paling mendalam itu kegelisahan apa sih sebenarnya? Apapun itu sebenarnya untuk saat ini nggak tahu mau cerita dari mana sebenarnya, karena terlalu banyak dan nggak tahu mulai dari mana. Dicoba mulai gitu. Sebenarnya pengen banget sih untuk mencoba untuk gua mulai kan dari mana. Oke. Kita dari awal aja. Kita ceritakan dari lu waktu masih kecil gitu, masih bayi baru lahir, terus kemudian sampai dengan sekarang itu gimana? Terlalu panjang kali ya? Terlalu panjang dong. Kalau berepisode gimana kalau itu ya? Oke. Jadi gini, beberapa Relung Hati ini kan subscribernya juga dan viewernya juga orang-orang X dulu lah. Kita pernah kerja bersama kan dulu. Oh ya? Iya. Kita pernah ya? Iya, anggap aja seperti itu. Oke. Anggap aja seperti itu, guys. Oke, guys. Berat banget. Di tempat itu lu mulai bekerja kan? Lu mulai bekerja dan lu first dari yang dibilang kalau misalkan kita ngomongnya adalah ikonik kan. Aku nggak ngomong namanya apa ya kan. Aku ngomongnya ikonik ya kan. Ikonik cukup dikenang ya. Iya, cukup dikenang. Dan gue dulu kan juga like dan juga follow itu semua kan. Terima kasih banyak. Dan lu only ya kan. Only one. Ya kan dulu.
Cuma satu ya? Cuma satu. Satu-satunya. Satu, terus 3, terus 5 gitu. Terus kan. jadi punya banyak beranak-anak pinak gitu ya. Anak-anak pinak. Kalau dulu kan mengawali kan diri lu, ya kan. Diri lu pertama, ya kan. Dan satu-satunya gitu. Satu-satunya. Dan bukan hanya satu victory yang tahu lu kan. Maksudnya bukan lu dikenal dari satu cabang kan, tapi semua cabang termasuk head office juga mengenal lu. Pada masanya. Jangan lupa pada masanya. Kok berat banget ya kayaknya dikenang gitu. Padahal itu masa-masa yang indah loh sebenarnya. Iya sih, masa-masa berat gitu. Indah iya sih, ya. Gitu. Cuman di mana ada pohon yang tinggi pasti ada angin yang kenceng. Oke. Ya kan? Oke. Maka semakin tinggi pohon semakin kencengnya angin tuh kuat banget, dan itu bikin agak untuk dikenang tuh kayak ada rasa sakitnya, ada rasa nggak pengen dikenang, ada rasa pengen dikenang, gimana ya, nggak bisa dijelasin. Nggak bisa, gimana ya, susah untuk diungkapkan. Tapi kangen sih. Kangen. Kalau dibilang kangen ya. Kangen. Oke. Kalau lu juga tanya gue, kangen nggak dengan kerjaan gue yang lama? Gue jawab kangen. Dengan kerjaannya ya. Yeah. Dengan kerjaannya loh. Sebenarnya dengan momennya ya. Yang jarang, yang nggak bisa diulang lagi. Betul. Itu aja gitu. sih. Itu aja. Dengan orang-orangnya. Kalau orang-orangnya sih ya orang-orang kan pasti datang dan pergi ya. Ya sudah. Yang penting ya momennya aja sih yang kangen tuh, momennya, bukan orang-orangnya sih. Momennya, lebih tepatnya momennya. Karena nggak bisa diulang lagi. Pada masa-masa itu, ya kan, lu bener-bener keren bro, ya kan. Kalau gue ngelihat keren banget, ya kan. Lu yang dari bawah, ya kan. Lu kan stuck dari nol kan. Sama gue kan juga dari nol juga kan. Dari nol. Gitu. Kita merasakan step by step. Yes, ya kan? That's right. Kan? Yang rasanya dikenal kayak apa, ya kan. Dan kita jalan di setiap mana, kurang enak gimana sih gitu kan. Itu. Dan lu ninggalin itu semua. Lu cerita kan, mau cerita kan soal ini. Gue nggak maksa loh ini, gue nggak maksa loh ini. Oke, yang penting yang gini sih, namanya, kayak mencoba melawan diri untuk keluar dari zona nyaman. Betul, ya kan? Betul. Sampai kapan kita harus di zona nyaman terus? Gitu. Kalau kita di zona nyaman terus pasti nggak akan berkembang. Gitu betul. Ya dari situ untuk memutuskan keluar dari zona nyaman itu juga nggak butuh waktunya tuh nggak singkat gitu loh. Butuh berbulan-bulan, bahkan 1 tahun maybe untuk bener-bener ya udah gue harus keluar nih dari zona nyaman gitu. Dan ini publish loh yang nonton. Oke. Nggak masalah ya ini semua. Nggak masalah. Oke, gue lanjut. Kalau lu tanya gue juga sama. Ya mungkin gue masih baru sih. Baru tahun ini kan, kemarin gue awal tahun, ya kan. Udah setahun. Ya ampun. Ya awal tahun sih. Awal tahun udah hampir setengah tahun, ya kan. Kalau ditanya kangen dengan pekerjaanku yang dulu. Rutinitas kah? Rutinitas, ya kan. Senin sampai Jumat yang kita sering kerjakan dan lain sebagainya, ya kan. Ketemu orang baru dan lain sebagainya ya. Ya kan, betul kayak gitu. Oke. Ya, dengan zona nyaman itu memang benar, kalau misalkan kita tetap seperti itu, kita nggak akan mengenal dunia-dunia lain, dunia-dunia baru yang mungkin kita facting lebih besar sih sampai sekarang. Benar nggak sih? Benar. Ya kan? Benar sih. Benar. Kita facting lebih. Kalau dulu kita makan itu udah ada yang nyuapin, benar nggak? Iya. Ya kan? Udah nggak usah khawatir lah ya. Betul, nggak usah khawatir lah ya gitu. Kayak gitu. Kalau sekarang kita harus lebih facting. Lebih facting. Cuma ya aku lebih bersyukur sih, karena apa? Banyak orang-orang baru yang bisa aku kenal, ya kan? Benar. Plusnya ya. Plusnya. Tapi yang menarik nih, gue mau tahu. Masa-masa itu lu kayak bener-bener di atas awan, ya kan? Ya, pada masanya ya. Tapi percayalah, di masa-masa itu mungkin orang lain lihat, oh enak ya, gitu ya. Pastinya gitu. Pasti gitu kan? Kayak, pasti gitu. Kurang apa sih, gitu kan? Betul. Orang lain lihatnya kan gitu. Betul. Tapi kalau aku yang ngerasain gitu, kadang ngerasanya lu gantiin deh posisi gue. Sampai kayak gitu ya bro? Pernah.
Ya udah tuker aja gitu. Kalau bisa tuker, ambil. Karena apa ya? Banyak hal yang orang lain itu gini deh. Artis aja punya netizen, punya haters. Iya, betul. Itu kan banyak orang yang kenal ya. Betul. Setiap gerak-gerik itu kayak diingat gitu ya. Semua mata CCTV gitu semuanya kan. Apapun kesalahan kecil yang kita perbuat sebagai manusia yang seharusnya tuh wajar. Iya, betul. Itu jadi luar biasa di mata mereka gitu. Iya gak sih? Semakin kayak gak wajar gitu ya. Kayak jalan sama ini dikira ini. Iya, betul. Sama itu dikira itu. Jadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian terus jadi bukan hanya perhatian ya, tapi jadi pusat omongan juga gitu. Dan itu yang bikin kayak kurang nyaman gitu. Lebih tepatnya kan kayak gitu. Iya. Ya kan? Kayak gitu sih. Aku lebih gak suka untuk terlalu publish. Terlalu publish dan juga terlalu orang melihat dan gini. Karena memang mereka kayak menuntut kita itu kelihatan sempurna gitu. Padahal kita juga manusia biasa. Ini jujur banget loh ini. Iya. Soalnya dulu kan lu only one gitu loh. Satu-satunya loh. Pertama dan satu-satunya. Luar biasa. Dan lu melepas itu semua. Ya kan? Yang pasti banyak banget kalau ketika udah dilepas pasti ngomongnya eman ya. Gak sayang. Ya kan? Banyak banget lah omongan-omongan kayak gitu. Tapi gak ada yang tahu apa yang aku rasain di dalam situ. Iya, betul. Karena banyak yang tersirat bukan tersurat. Ya, benar. Gitu. Banyak yang tidak bisa disampaikan. Tidak disampaikan karena kita menghargai di situ juga. Ya. Betul. Baik gue pun juga sama. Oke. Ya kan? Nyama-nyama ini lama-lama. Ya, biar ada temennya curhat gitu loh. Oh gitu, cari teman. Oke. Ya, cari teman ya kan daripada curhat sendiri ya kan. Ada yang mau nemenin gak teman-teman ya? Aduh. Boleh yang mau nemenin ya. Kayak kosong banget gitu ya. Kosong hatinya my Bia. Bukannya udah ada lu. Enggak, jangan. Enggak muat nanti. Penuh nanti kalau ada aku ya. Anjir, ini publish loh. Enggak apa-apa. Halo semuanya. Udah lama banget gak muncul kan katanya. Udah lama banget. Gak sebegitu explore gitu ya. Enggak sebegitu. Karena aku lebih ke menjaga diri ya. Lebih menjaga diri. Karena gak semuanya harus orang lain tahu. Betul. Bukan berarti yang gak diekspor itu gak bahagia. Ya itu kan? Betul. Aku lebih kayak menghargai atau menjaga diri sendiri sih. Dari semuanya. Kalau ya mungkin banyak orang yang mencari nafkah atau mencari rezeki di sosial media gitu ya. Betul. Nah, kalau aku sih kayaknya lebih ke menjaga mental ya. Karena aku gak kuat sebenarnya dengan hujatan netizen yang budiman ya. Aku sebenarnya kurang kuat di situ. Serius bro? Lu jalanin 4 tahun setengah itu? Kemarin 4 tahun setengah 4 tahun setengah sih. Itu benar-benar makan hati banget gitu. Iya, berusaha. Ini jujur aja gak apa-apa. Iya, berusaha gak bisa menutup mulut semua orang ya. Cuma bisa nutup kuping, telinga ya. Iya. Jadi tangan kita itu dua hanya untuk menutup telinga, bukan untuk menutup mulut mereka. Iya, gitu. Itu doang. Ya whatever sih. Mereka mau ngejudge seperti apa, yang penting kan kita baik di mata Allah gitu kan. Ya, gak perlu ditunjukin juga kalau baik kan. Ditunjukin juga gitu loh. Yang pasti ketika di sosial media ya gue upload best moment gue aja. Betul. Kalau yang sedih-sedih gitu ya orang lain tahu ya, tapi ya, gue sendiri, juga kan punya kesedihan sendiri sama aja kayak orang-orang lain. Betul. Kan. Dan lu pernah cerita kemarin itu dan bener-bener wah nyesek gue denger juga kayak gitu sampai sejauh itu gitu loh. Lu yang gue kenal kuat loh berdua. Kuat ya? Iya. Khawatir ambiar. Enggak, tapi serius dulu gue liatnya lu kan memang cewek yang bener-bener Wonder Woman gitu, ya kan? Lu fighting banget kan? Lu spirit banget loh. Lu tahu, lu ngisi di adik-adik baru gitu. Oh, semangat banget ya gue. Ya, semangat banget. Sampai gue itu mikir, wah perfect banget nih cewek ya kan? Susah nih dapet ini kayak gitu kan? Susah. Ya kan, susah bang. Susah. Tapi nggak tahu kalau sejauh itu lu nyimpen perasaan yang seperti itu gitu loh. Menjadi seorang ya ikon gitu. Ya, saya ngomongnya ikon sih kalau misalkan saya
ngomong aslinya kan juga nyinggung. Jangan dong, ya kan? jangan dong. Ntar gue kena lagi, ya kan? Oke, gitu. Ya, terus apa yang lu pengen lakukan gitu dengan ekspektasi mereka dulu gitu? Lu pengen jelasin apa sih sebenarnya gitu dengan jabatan itu gitu? Sebenarnya gue cuma pengen jelasin ke semua orang kalau misal gue itu sama aja sama orang-orang lain, sama kalian, seumuran kalian. Pada kala itu umurku masih remaja banget kan. Masih usia kalau nggak salah 19-20 ya. 19. Iya, ada 19-20. Soalnya aku termasuk duta yang anjay. Iya, enggak apa-apa, lanjutin aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan, maaf. Bisa di cut ya. Iya, enggak apa-apa. Termasuk finalis ya. Kita sebelum finalis yang cukup muda kala itu dibanding yang lain. Betul. Ya, masih happy, senang-senang itu wajar gitu. Wajar. Dan bukan manusia sempurna, gitu kan. Betul. Yang pasti punya salah. Kalau salah juga pasti diingetin harusnya. Betul. Terus belajar lagi kan gitu. Betul. Tapi kan netizen maha benar dengan segala firmannya gitu ya. Netizen gitu. Jadi apapun yang salah kayaknya ya udah lu salah aja gitu. Tapi yang jelas aku tidak perlu klarifikasi atas apapun. Iya. Udah itu aja sih. Jadi hidupku aku yang jalanin. Udah gitu aja. Aku berusaha untuk nyetabilin mental. Lebih tepatnya gitu. Oke. Ya itu mungkin yang kemarin lu lalui ya kan. Terus gue tanya, pada saat itu lu jalaninnya bahagia gak? Lu happy gak sih? Lu happy gak jadi itu? Banyak yang pengen tanya loh. Lu happy gak dengan itu semua? Happy gak sih? Happy gak? Happy gak? Itu banyak yang tahu loh. Bangga ketika dapat nominasi terus dapat sebuah prestasi ya. Apalagi yang itu only ya kan. Apalagi udah bawa namanya nama Surabaya loh. Iya betul. Ya kan? Nama Surabaya betul. gitu kan. Ikonik banget kan. Nama Surabaya jadi nasional gitu. Nasional gitu kan, betul, ya kan? Nasional. Ya bangga pasti. Bangga. Di situ bangga. Aku jujur orang tua lu juga bangga banget kan. Gak nyangka sama diri sendiri yang ternyata aku bisa sampai segitunya. Iya gitu sampai ya. sejauh itu. Sampai sejauh itu. Bangga. Yang pasti bangga. Ketika teman-teman tanya ya, happy gak sih ngejalannya? Happy tapi sebenarnya aku agak sedikit banyak tekanan. Iya, dengan tempat pada saat itu. Posisi. Lebih tepatnya posisi pada saat itu. Gak siap di cara mental. Cara mental pada saat itu kan langsung kan dari bawah tahu-tahu langsung kenal gitu kan. Iya. Gitu. Kok bisa gitu. Hujatan-hujatan atau kritikan-kritikan tuh kayak belum terbiasa itu aja sih. Belum terbiasa terus jadi kayak ada sedihnya, pulang nangis. Terus kadang kayak pas kerja di kamar mandi nangis. Ya pernah pasti kayak gitu. Pernah kayak gitu ya. Jadi gak happy terus enggak. Jadi gak lempeng-lempeng aja seperti yang mereka pikirkan kan. Dong. Gitu. Sampai pernah ada pemikiran, ya udah lu gantiin gue aja posisi ini. Gue ikhlas. Berarti kan udah berasa capek. Di titik paling bawah itu. Udah bener-bener drop gitu. Capek pernah. Tapi harus hidup harus berjalan. Oke. Tapi gak happy terus. Maksudnya ada gitu. Capeknya. Terus gue mau tanya. Gitu Oke. Terus gue mau tanya nih. Okay. Ya kan? Gue jawab. Oke. Jadi gini. Banyak yang kayak lu keluar itu kayak kontroversi banget gitu. Bukan kontroversi sih. Kenapa gitu kan. Pasti ditanyakan kenapa. Baik gue pun juga sama. Iya oke. Baik gue pun juga sama. Banyak yang kepo ya. Ya pastinya gitu kan. Apalagi kan mungkin banyak yang menyorot itu semua. Iya benar sih. Banyak yang pengen tahu itu semua. Ya kan. Nah pada saat lu keluar kan banyak sekali kontroversi. Baik gue pun juga banyak bro. Serius. Baik gue pun juga sama. Kita yang udah niatnya baik keluar dengan baik-baik dan lain sebagainya pun. Itu jadi kayak